Monggo sareng muji syukur marang Gusti Sebenarnya dalam masyarakat Padukuhan Sawit atau masyarakat Jawa pada umumnya itu setiap anak laki-laki ketika dia beranjak dewasa itu dia diberikan sebilah keris gitu. Dan inilah yang ada beberapa yang masih mempraktikannya sampai hari ini gitu. Jadi keris masyarakat Padukuhan Sawit itu kebanyakan adalah keris warisan. Dari warisan itulah mereka memiliki keris dari moyang mereka, dari simbah mereka, dari bapak mereka. Sebenarnya alasan yang pertama adalah ya karena itu ada tinggalan keris yang turun-temurun di Padukuhan Sawit gitu. Jadi dukuh atau kepala dusun di Sawit itu dia diberikan keris oleh pendahulunya. Nah, di setiap lintas zaman tentunya dukuh ini memiliki karakteristik berbeda gitu. Nah, kerisnya pun juga diberikan berbeda. Tapi dukuh zaman dahulu atau pertama kali Mbah Harjo Suwito, dia itu memiliki keris yang kerisnya juga diturun-temurunkan ke dukuh yang berikutnya gitu. Tapi dukuh yang selanjutnya atau Pak Dukuh Jaeng Widakdo itu juga karena beliau juga suka keris, selain beliau menerima warisan Tosan Aji berupa keris dari Pak Dukuh sebelumnya, beliau juga membuat keris di masa ketika beliau menjadi dukuh. Nah, keris inilah yang menjadi ageman beliau. Nah, ketika sampai di kami pun juga menerima kedua keris tersebut dari beliau-beliau ini, dari Pak Dukuh sebelumnya. Nah, sebenarnya keris juga ini menggambarkan kondisi Padukuhan Sawit juga begitu. Nah, jika nanti kita mau membicarakan berkaitan dengan dapur, pola ataupun pamor dan sebagainya, itu nanti akan ada semacam benang merah, ada perjalanan di setiap keris gitu. Jadi keris juga menggambarkan setiap generasi, menggambarkan setiap kondisi begitu, dan juga menggambarkan seseorang yang memilikinya. Nah, sampai kepada saya terhitung sudah ada 3 keris yang menjadi warisan dari dukuh-dukuh sebelumnya begitu. Lanun, Mbah Jaman. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki kula taos undangan agem siraman pusaka utawi jamasan. Iya, njur ki rarengan kecamatan sok kapan nang endi? Oh, benjang Ahad tanggal 28 Juli 2023 teng Joglo Pringgawiana nika lho, Mbah. Nggih, kalih sawit. Dinane dina apa iki dadine? Dinten Minggu. Minggu. Ya kebenaran banget. Karena aku ya duwe terus ora krumat mau menangga dijamasi bisa kena dinggo meneh luwih apik luwih becik iki barange kaya ngene iki supaya sisa bisa apik meneh dijamasi sing bener lan aku ki anakku ora iso sing rawat saiki rawatan wae sing apik. Mas-mas ada di sedaya ingkang kula hormati, lan rumiyin kula minangka Dukuh Sawit iki gadhahi gungan nderek napa damel adicara jamasan ingkang saperlu kagem jamasi nyirami pusaka-pusaka ing tlatah Panggung Harjo khususipun Padukuhan Sawit punika. Kula kinten sampun dipadosaken jamasan badhe kula wiwiti. Jamasan itu adalah karena memang kami ingin merawat sebenarnya. Kami ingin menggali partisipasi masyarakat di tingkat padukuhan, mereka-mereka yang masih memiliki keris gitu.
Jadi tidak harus kita mengambil keris atau kita minta kerisnya atau nanti menunggu simbahnya sudah sepuh begitu habis itu dikasih ke kita tidak mau seperti itu. Yang kami harapkan adalah bahwasanya warga Sawit yang masih memiliki keris ini mereka mau merawatnya gitu, mau temurunkan sampai anak cucu begitu, anak cucunya juga mau merawat. Nah, permasalahannya adalah jamasan inilah harus ada sajennya, habis itu biaya jamasan keris juga tidak murah begitu. Nah, kami ingin membantu masyarakat menghadirkan jamasan keris ini sebagai alternatif begitu. Jadi mereka tidak perlu mencari komunitas yang besar, tidak perlu seperti keraton begitu ya, yang jamasannya sangat spesial menurut kami begitu. Kita bisa melakukannya gotong royong atau swadaya masyarakat sendiri dengan kemampuan sendiri begitu. Secara berjamaah gotong royong swadaya kita bisa turut melestarikan warisan dari simbah-simbah kita. Jamasannya kemarin cukup sederhana, cukup meriah juga. Kita menjamasi sekitar 40 sekian bilah keris dari warga Padukuhan Sawit, dan itu terbuka untuk umum dan gratis. Kegiatan yang saya inisiasi dalam cakupan Padukuhan Sawit atau waktu itu adalah jamasan pusaka, ini juga membawa saya untuk berkesempatan ikut serta dalam kegiatan Asana Bina Seni yang merupakan salah satu program dari Yayasan Biennale Jogja. Saya berkesempatan untuk mempresentasikan sebuah karya, yaitu proses penempaan keris ke dalam bentuk pertunjukan yang sekaligus sebagai media penyebar luasan dan perawatan pengetahuan babakan keris dalam masyarakat Padukuhan Sawit dan umumnya pada masyarakat Jawa. Untuk perhelatan Biennale ini mengajak berkolaborasi dengan 2 orang atau 2 kelompok begitu. Yang satu adalah Empu Tukirno. Beliau ini salah satu perupa lulusan ISI, akademisi juga. Beliau juga membuat keris. Di belakang rumah beliau itu ada besalen. Nah, keris-keris yang beliau buat ini juga sama pada keris pada umumnya, hanya saja keunikannya beliau adalah beliau mampu membuat keris dalam skala yang diperkecil gitu, sebagai sebuah bentuk karya seni, tapi juga keris yang memiliki tuah begitu. Paling berdurasi itu nanti karena perform mungkin 5 menit atau berapa, atau mungkin nanti pas diiringi lagu musik tuh maksud? Ya, diiringi syair nanti. Syairnya itu jadi nanti ada coding pas buat syair apa itu nanti pindah adegan untuk performnya itu. Pembuatan kodokan dan bakalan. Tapi nanti paling kita juga detailingi kita ambil sing wis jadi aja biar enggak memakan banyak waktu. Soalnya nek gawe keris tenan nyatanya berbulan-bulan itu mengejar durasi pertunjukan. Sama paling nanti sing rada gayeng kok adalah proses nyepuh ngono ya, Pak. Ini kasih tutuk itu pakai yang gede mana ini nanti mungkin yang diwaso untuk sekedar dipanaskan saja. Ini tanah mau dua. Berarti kok ketika mulai lagu ngelebok ke arang ngono ya, Pak. Nah, konsepnya adalah doa. Bagaimana keris itu adalah sebagai doa, dan masyarakat Jawa mengenal doa itu ada 2, doa yang kita verbalkan sebagaimana doa kita mau makan, atau doa ketika puji-pujian, doa ketika upacara dan sebagainya, yang bisa dibentukkan dalam sebuah kidung, syair ataupun doa dalam bahasa Arab umumnya gitu. Akan tetapi juga ada doa yang digambarkan dalam sebuah keris gitu, atau sebuah benda.
bisa rajah dan sebagainya. Nah, keris adalah salah satunya. Nah, dari itu kami ingin menggabungkan kedua konsep ini, mempertemukan doa yang disampaikan, doa verbal dengan doa yang berwujud benda, begitu kita satukan, kita pertemukan dalam prosesi pembuatan keris atau babaran keris gitu. Lalu yang kedua, kami mengajak pinunan malam Jumat. Pinunan malam Jumat itu adalah paguyuban doa, pujian, tahlil yang di dalamnya ketika tahlil nanti juga diiringi dengan tembang dan syair. Nah, syair yang diungkapkan itu adalah syair berbahasa Jawa atau tembang begitu nggih. Nah, yang bercerita mengenai nasihat-nasihat berkaitan dengan kematian. Bagaimana kondisi di alam kubur, bagaimana kita menjawab pertanyaan. Habis itu bagaimana rupa malaikat penjaga kubur begitu, dan bagaimana siksa kubur itu nyata begitu. Niki mbok pilih kula badhe nglajengaken napa namine kolaborasi kalian kanca-kanca paguyuban pinunan malam Jumat ingkang sak perlu badhe pentas wonten pagelaran Asana Bina Seni golong gilik sawit gayeng rumat bumi ingkang mangke pentasipun napa siiran dipun lajengaken tempa lipat keris nggih ngoten niku lan mbok bilih saged dipun napa namine kados wingi nggih to lajeng mungkin nggih teknisipun sami kados dene ingkang sampun kula lan panjenengan lampahi. Karya Mas Bangkit ini berangkat dari kecintaannya dengan Tosan Aji dan pengetahuan sebagai masyarakat Jawa, khususnya yang tinggal di Yogyakarta. Ada kegelisahan mengenai pelabelan, mengenai keris yang selalu diidentikan dengan hal mistik atau klinik, serta praktek magis. Sedangkan dalam sebilah Tosan Aji terdapat berbagai macam pengetahuan yang dapat kita serap setelah dari tepuk tangan yang meriah untuk performance dari Babaran Kusoko Jumbadini Kiai Sawi. Betullah hebat kaulah yang melahirkan atau kekuatan pamina. Tolak berkuling mangwekuati kulo. Dengan sholat seperti yang berbiro. Nabi Ibrahim unikot yang sepuluh jurasim serajim minggir eling-eling eling-eling manungsa kudu kang eling ngeling ana urip iku mung sakira paribasane kita mung mampir ngondi bila monggo setarengan pasos amal ingkang sinambing Gusti Allah nggih punika amal soleh syariah sarta amal ngamulya ingkang manfaat nggih punika ingkang dados sangu kita mesti kita mampan ing suwarga mulya nggih punika kunul ati mana-mana slamet donya lan slamet wonten akhir
punika panuwun kita sedaya Sukarna sedaya ingkang pinangga mung samanten atur kawula punika Mugi Allah ngabulkan panuwun kita. Amin.